Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Learning English channel with me, Ibu Sinta. How are you today? I hope all of you, wherever you are, always in a good condition and always happy. The material for today's lesson is about expression of obligation. So it comes to the second materials. Jadi kita sudah sampai pada bab kedua atau bab baru, yaitu tentang expression of obligations. What is obligations? Do you have any idea? What is that? Are you ready for that? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Baiklah Nana, pada part ini Bu Sinta akan menerangkan the expression of obligation. What is expression of obligation? Dalam bahasa Indonesia, expression of obligation adalah kewajiban. Dan kewajiban memiliki hubungan dengan kata-kata must versus have to. Must dan have to, kenapa memiliki hubungan dengan obligation yang artinya adalah kewajiban? Karena keduanya memiliki arti harus atau seharusnya. Jadi, must dan have to memiliki meaning yang sama, tetapi memiliki perbedaan yang sangat sedikit. Must dan have to itu sendiri dikategorikan sebagai modal verb. Jadi mereka disebut modal verb dalam bahasa Inggris. So, untuk mengetahui perbedaannya, langsung saja we jump to the next slide. Di sini kalian melihat ada tabel yang membedakan antara must dan have to. Must, here the meaning is personal or internal obligation. What does it mean? Apa artinya? Jadi di sini must adalah advice yang wajib dilakukan menurut pembicara atau menurut speaker. Jadi di sini ada hubungannya dengan kesadaran pribadi. So it is more internal. While have to itu adalah external obligation. It can be rule or law. Jadi kewajiban yang berasal dari orang lain atau bisa juga aturan pemerintah. Jadi perbedaannya adalah dalam situasi penggunaannya. Contohnya seperti ini. I must read this report. Saya harus membaca report. And the second one, I must stop smoking. It's such a waste of money on cigarette. I must read this report. Saya harus membaca report. Jadi di sini adalah kemauan speaker sendiri untuk membaca report. Nobody order her or him to read this report. And the second one, I must stop smoking. It's such a waste of money on cigarette. Jadi saya harus berhenti merokok karena itu sangat boros. Jadi di sini adalah kesadaran pribadi dari speaker untuk berhenti merokok karena menurut dia ini sangat boros. So we jump to the have to. I have to wear uniform to school. My doctor says I have to stop smoking or it will kill me. I have to wear uniform to school. Jadi di sini dia harus memakai seragam ke sekolah karena sudah aturan sekolah. So it is from outside. Jadi ini berasal dari luar atau sudah aturan sekolah. Sedangkan yang bawah, my doctor says I have to stop smoking or it will kill me. Jadi have to di sini berasal dari luar atau dari orang lain, yaitu my doctor ini, ya. Both must and have to express obligation. Jadi baik must ataupun have to atau keduanya ini memiliki arti kewajiban atau obligation. But there is small difference. Ya, perbedaannya tadi pada personal sama external. Dan untuk past form atau kalimat lampaunya, must dan have memiliki bentuk past form yang sama, yaitu had to. Ini dikarenakan karena must tidak memiliki bentuk past form. Jadi
Must dan have to memiliki past form yang sama, yaitu had to. Okay, let's start with must. Kita mulai dengan must. The usage, kita sudah membahasnya di slide sebelumnya. Penggunaan must ini sendiri itu untuk personal, lebih ke personal atau internal obligation. Jadi maksudnya advice yang wajib dilakukan menurut pembicara atau speaker, pembicara atau speaker yang ngomong. Yang ini termasuk adalah kesadaran pribadi. Dan untuk strukturnya itu subject plus must plus base verb. Base verb itu kalimat dasar, yaitu verb 1. Subjeknya, jadi semua subjek ya, I, you, we, they, she, he, it, itu tetap must. Contoh di sini, you must go to Malang. Kamu harus pergi ke Malang. Sedangkan past formnya tadi, bentuk lampaunya, must ataupun have to tetap menggunakan had to. Jadi semua subjek had to go yesterday. Misalkan I had to go yesterday. You had to go yesterday. We had to go yesterday, and etc. So langsung aja we jump to the examples. Jadi percakapan di sini antara James dan Aldo. Let's go to the beach on Sunday. No, I must study. Jadi James mengajak Aldo untuk pergi ke pantai, tetapi Aldo menolaknya dengan berbicara, no, I must study. This is Aldo who is deciding. Jadi di sini Aldo yang memutuskan. Nobody is ordering him to study. Nggak ada yang menyuruh dia untuk study. It's his decision. Ini adalah keputusannya dia sendiri. So di sini dia harus memakai must rather than have to. He must come home now. He must come home now. His wife is about to go to labor. Jadi saya meyakini kamu itu wajib pulang karena istri kamu akan melahirkan. You must be tired after working out so much. Jadi must juga menyatakan asumsi atau perkiraan. Kenapa saya meyakini seperti itu? Di sini, misalkan you itu saya pastinya akan sangat lelah karena setelah working out so much, saya pasti akan lelah. Padahal bisa saja kamu tidak lelah, tapi saya meyakini kamu lelah karena kalau misalkan kamu itu saya bakalan lelah. Itu ya, itulah perkiraannya. She had to pass the exam last semester. Nah, di sini coba kalian lihat last semester. Berarti ini adalah past form. Maka langsung saja ini adalah bentuk dari past form. Maka past form memakai had to. Selanjutnya adalah have to. The usage, it is for external obligation or even rule or law. Jadi kewajibannya berasal dari orang lain atau pemerintah. Strukturnya, subject, have or has to plus base verb, yaitu verb 1. Jika kalian memakai have to, maka subjeknya harus I, you, they, dan we. So, kemudian diikuti have to plus base verb, yaitu go plus adverb. So, I have to go to work. You have to go to work. They have to go to work. We have to go to work. Something like that. How about has to? Has to itu harus memakai orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Subjeknya she, he, dan it. Jadi she has to go to work. He has to go to work.
Dan past formnya pun sama dengan must, yaitu pakai had to. I had to go yesterday, you had to go yesterday, dan seterusnya. Coba, contohnya seperti ini. Let's go to the beach on Saturday. Let's go to the beach on Saturday. No, I have to work. So, this is Aldo's company is asking him to work. So, it is not, ini bukan keinginan Aldo, tapi dia terpaksa menolak karena dia harus bekerja. Because his company is asking him to work. In England, you have to drive on the left. Jadi, ini adalah sudah diatur oleh rule atau aturan. Sudah jelas ya. Di Inggris kamu harus menyetir di sebelah kiri. She has to wear formal outfit to the interview. She might not want to wear formal outfit, but she has to if she wants to go to interview. Jadi mungkin saja dia nggak ingin pakai baju formal, tetapi jika dia ingin pergi ke interview, dia harus memakai outfit yang formal, gitu ya. I had to attend the meeting yesterday. I had to attend the meeting yesterday. Saya harus menghadiri rapat kemarin. Maka ada yesterday ini mengindikasikan past form, yaitu sehingga memakai had to. Alright, students. To test your understanding, let's practice this exercise. Is it true or false? Renata had to work late yesterday. She must work late yesterday. Which one is true? Which one is false? Yes. The correct answer is A. Renata had to work late yesterday. Kenapa bisa benar yang A? Karena keterangannya di sini yaitu yesterday. Yesterday adalah masa lampau. Maka jawabannya harus had to. Number 2. A. Joe must go to school from 7 a.m. till 2 p.m. And B. Jim has to go to school from 7 a.m. till 2 p.m. Which one is correct? The correct answer is B. Jim has to go to school from 7 a.m. till 2 p.m. Why it is correct? Kenapa kok benar? Kita lihat di sini. Jim harus pergi ke sekolah dari pukul 7 sampai 2 siang. Ini sudah aturan sekolah. Kalau dia pergi ke sekolah dari jam 7 sampai jam 2, karena has to adalah external obligation, sudah aturan sekolah atau dari luar atau faktor dari luar. And the last one, I must get married before 25 years old. I have to get married before 25 years old. Which one is true? Okay, the correct answer is A. I must get married before 25 years old. Kenapa kok benar? Karena yang menargetkan kamu menikah sebelum 25 tahun adalah you yourself, adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Sedangkan have to adalah external obligation yang menyatakan kewajiban yang berasal faktornya dari luar. Sedangkan target kamu menikah sebelum 25 tahun berasal dari you yourself. So it is clear, students? And here are I took from some webs. Pada next meeting kita akan membahas tentang bentuk negatif dari must sama have to, yang menjadi must not versus dan have to. Keduanya memiliki perbedaan yang besar. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya ya.
And that's all for today's video. Thank you for your time. Thank you for watching. I'll see you guys later. Goodbye. Wassalamualaikum.